Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD dan Bapak Egy Nuryadin SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Fisiologi Hewan kelas A akan mempresentasikan materi mengenai sistem otot dan gerak pada hewan. Adapun kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri Muti Nur Azizah dengan NPM 182154074. Kemudian pemateri kedua ada Sinta Nuryani dengan NPM 182154066 dan pemateri ketiga yaitu Eka Uswati Hasanah dengan NPM 182154083. Materi yang akan kelompok kami sampaikan meliputi sistem gerak pada invertebrata, sistem gerak pada vertebrata, sistem gerak pada manusia, fisiologis kontraksi otot, peranan ion Ca2+, ATP dan fosfagen, dan yang terakhir kelainan pada sistem gerak. Langsung saja untuk materi yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri dikatakan makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti burung yang berpindah tempat dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air dengan bantuan ekor dan siripnya. Lain halnya dengan gajah, hewan berpindah tempat dengan cara berjalan kaki menggunakan keempat kakinya. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan invertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk kerangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem gerak pada invertebrata. Pada invertebrata, sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata. Pada hewan-hewan rendah seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata tidak memiliki sistem tersebut. Namun mereka memiliki sistem yaitu gerakan amoeboid, gerak silia, dan flagellata. Yang pertama yaitu mengenai gerak amoeboid. Gerak amoeboid merupakan bentuk gerakan amoeba yang dapat dijumpai pada amoeba, porifera, kemudian leukosit pada vertebrata, dan pada proses umum gerakan sitoplasmik. Gerakan amoeboid merupakan gerakan yang disebut dengan gerakan gel yang disebabkan oleh perubahan kekentalan dari sitoplasma. Beberapa bagian dari protoplas lebih kental. Keadaan semacam ini disebut dengan sol, dan sebagian protoplas lebih cair. Perubahan dari sol ke gel dan dari gel ke sol merupakan mekanisme penting pada gerak amoeboid ini. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak silia dan flagella. Silia biasanya terdapat dalam jumlah banyak pada permukaan sel, sedangkan flagella hanya satu atau beberapa sel saja. Silia bergerak maju mundur dengan kibasan yang saling bergantian, berputar seperti motor dan bergerak sangat cepat, seperti yang terdapat pada gambar. Sementara flagella gerakannya seperti gelombang, sinusoidal, dan lebih lambat dibanding dengan silia. Gerakan flagel ini merupakan gerakan khas pada kelas Mastigopora. Selanjutnya mengenai kekhususan pada sistem rangka invertebrata yang terbagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan sistem rangka hidrostatik, di mana eksoskeleton ini merupakan lankar luar yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu body chest dan shell. Body chest merupakan eksoskeleton yang menutup seluruh permukaan tubuh hewan, terdiri dari sejumlah keping yang disatukan pada sendi-sendi tertentu yang fleksibel. Contohnya pada arthropoda, yaitu serangga, udang, laba-laba, dan lain-lain. Kemudian shell. Sel merupakan eksoskeleton yang tidak ditutupi seluruh tubuh hewan, yang terdiri dari satu atau dua bagian kepingan yang tumbuh bersama dengan tubuh hewan pemiliknya. Contohnya yaitu pada bivalvia dan moluska.
Sedangkan pada sistem rangka hidrostatik merupakan rangka tubuh invertebrata yang bentuknya tergantung pada tekanan cairan tubuh. Contohnya yaitu cacing pipih, cacing gilik, dan hewan yang tergolong Annelida dan Colelenterata. Adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerak peristaltis. Gerak peristaltis ini merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Gerakan ini dapat terjadi karena adanya otot sirkuler dan otot longitudinal. Sistem gerak pada invertebrata yang pertama yaitu filum Platyhelminthes. Pada Platyhelminthes terdapat otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama berfungsi dalam mengatur gerakan tubuhnya. Terdapat serabut otot terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Kemudian serabut otot longitudinal yang berfungsi memperpendek tubuhnya, dan otot vertikal yang berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan diri ke seluruh arah. Kemudian hewan invertebrata yang selanjutnya yaitu Nemathelminthes. Pada Nemathelminthes kita mengenal adanya otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkok ke arah dorsoventral. Kemudian pada Annelida kita bisa menemukan adanya otot longitudinal juga dan otot yang melingkar pada dinding tubuh dan saluran pencernaannya. Otot inilah yang berperan dalam mengatur gerakan pada cacing tanah, misalnya ketika memendek, memanjang, dan merayap yang bekerja sama dengan satae. Selanjutnya yaitu pada moluska. Pada kelompok hewan ini sudah memiliki jenis otot bergaris melintang. Yang menarik pada sistem otot, contohnya pada kijing atau remis ini, memiliki kemampuan otot yang dapat menahan cangkangnya agar tetap dalam keadaan menutup. Filamen tebal pada serabut otot ini mengandung suatu protein unik yang disebut dengan paromyosin, yang memungkinkan otot tetap berada dalam kondisi kontraksi dengan laju konsumsi energi yang rendah selama sekitar 1 bulan. Beberapa jenis dari hewan moluska ini yaitu ada gastropoda yang dapat bergerak dengan menggunakan otot perut serta kakinya. Contohnya adalah siput. Kemudian cephalopoda yang merupakan hewan yang bergerak dengan memanfaatkan kaki serta kepalanya. Contohnya yaitu gurita dan cumi-cumi. Dan ada velocipoda yang merupakan hewan yang bergerak dengan memanfaatkan kaki pipihnya. Contohnya yaitu scapopoda. Kemudian pada arthropoda, otot rangka arthropoda hampir identik dengan otot rangka vertebrata. Akan tetapi terdapat otot terbang pada serangga yang mampu melakukan kontraksi independen dan ritmik atau berirama, sehingga sayap serangga sesungguhnya dapat mengibas lebih cepat dari potensial aksi yang tiba di sistem saraf pusat. Pada muskuler sangat kompleks, ukuran maupun otot tubuh yang banyak jumlahnya dan bersendi, dan otot melekat pada permukaan dalam rangka luar. Selanjutnya yaitu sistem gerak pada vertebrata. Hewan yang pertama yaitu pada kelompok Pisces. Habitat ikan yaitu hidup di air, di mana air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis berat badan ikan itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut memiliki gaya angkat yang lebih tinggi pada saat berada di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang leluasa dengan lincah di dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Sirip ikan terdiri dari sepasang sirip yang berada di kanan maupun di kiri, dan terdapat sirip ekor atau sirip kaudal. Sirip-sirip ini bermanfaat bagi ikan agar bisa bergerak ke depan dengan mudah. Berkas otot ikan tersusun dalam pola zigzag yang menyebabkan gerakan ikan efisien.
Kontraksi pada berkas otot dapat berpengaruh pada sebagian besar tubuh ikan. Ikan ini memiliki gelembung udara untuk memudahkan ikan mengatur ketika ikan ingin naik ke permukaan air atau saat ikan menyelam ke dasar. Kemudian yaitu pada amfibi. Contoh amfibi adalah katak. Katak ini memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Rangka katak tersusun dari 3 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Katak adalah pelompat yang baik karena tungkai belakangnya yang panjang dan memiliki otot yang sangat kuat. Katak ini juga memiliki selaput renang di tungkainya sehingga memudahkannya saat berenang. Selaput ini memberikan tekanan yang kuat melawan air sehingga terjadilah gerakan di air. Selanjutnya yaitu pada reptilia. Sistem gerak reptilia seperti ular dan buaya memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Pada rangka ular tersusun dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Tulang badan ular terdiri dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit 100 ruas. Hal ini akan memudahkan ular bergerak. Tulang rusuk ular tidak melekat pada tulang dada dan tulang belakang seperti manusia. Akan tetapi dihubungkan dengan tulang otot yang elastis, baru kemudian berhubungan dengan tulang belakang. Hal ini memungkinkan ular untuk mengembangkan rongga dadanya, semisalnya pada saat menelan mangsa yang besar. Sistem gerak selanjutnya yaitu pada aves. Burung terbang dengan mengepakkan sayap, yaitu menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya saat di udara. Seekor burung memiliki sekitar 175 otot yang berbeda yang dapat mengendalikan gerakan sayap, kaki, lidah, mata, dan lain-lainnya. Secara kolektif, otot terkonsentrasi di dekat pusat gravitasi burung. Otot terbesar yang dimiliki burung adalah otot dada atau otot yang terdapat pada dada. Otot ini membentuk sebagian besar massa daging di dada dan membentuk sekitar 15 hingga 20% dari total berat badan burung. Otot ini juga memberikan gaya turun sayap yang kuat dan menanggung sebagian besar beban untuk menopang burung saat sedang terbang. Kemudian ada supracoracoideus atau otot yang mengangkat sayap. Otot ini bertindak antagonis pada dada. Otot ini terletak di bawah otot dada bagian perut pada sisi depan. Bersama-sama kedua otot ini, otot dada dan otot supracoracoideus membentuk sekitar 25 hingga 35% berat badan burung. Selain otot supracoracoideus, terdapat juga otot-otot kecil sayap lainnya yang memungkinkan burung mengendalikan penerbangan, yaitu otot kulit. Otot kulit ini melekat pada hampir setiap folikel bulu burung yang dapat mengangkat, menurunkan, atau menggerakkan bulu ke samping untuk membantu burung dalam bermanuver saat terbang. Yang terakhir yaitu pada mamalia. Contoh mamalianya yaitu kuda. Kuda ini memiliki tulang-tulang yang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-otot yang elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya menyebabkan kuda dapat berlari dengan kencang dibandingkan dengan mamalia lain. Pada saat kuda bergerak, maka kaki kuda yang paling belakang memberikan dorongan agar kuda dapat maju ke arah depan. Kencang atau lambatnya kuda berlari tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu fisiologi sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Tulang memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya dapat bergerak apabila ada bantuan dari otot. Otot dalam tubuh manusia memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Untuk menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lainnya terdapat persendian. Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak.
Nah, yang pertama ada bagian tengkorak. Bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. Masing-masing tulang berjumlah 2 buah, kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi yang hanya berjumlah 1 buah. Nah, yang kedua ada bagian badan. Bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu bagian anggota gerak. Bagian ini juga terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu anggota gerak atas. Anggota gerak ini terdapat pada tangan kanan dan kaki kiri, serta anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak bawah tentunya merupakan rangka penyusun kaki kanan dan kaki kiri. Pada anggota gerak bawah, berdasarkan kepada jenisnya, tulang yang terdapat di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan. Tulang rawan ini merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini bersifat lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh tulang rawan adalah ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang kedua ada tulang keras. Seperti namanya, tulang keras memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Di dalam tulang keras kita dapat menjumpai saluran Havers. Di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh-pembuluh darah. Di antara contoh tulang keras adalah tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Tulang dibedakan menjadi 3 macam jika didasarkan kepada bentuknya, yaitu tulang pipa. Bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contoh tulang pipa adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Yang kedua yaitu tulang pipih. Bentuk tulang ini gepeng atau pipih. Contohnya adalah tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang yang berbentuk bulat dan pendek, contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Pada sistem gerak, sendi sangat berperan penting dalam proses suatu aktivitas atau gerakan. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang, sehingga mempermudah otot sebagai alat gerak aktif dalam melakukan gerakan. Dalam sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celak sendi, sehingga sendi tidak dapat bergerak. Kemudian sendi kaku adalah hubungan antar sendi yang gerakannya terbatas. Dan sendi gerak merupakan hubungan 2 tulang yang dapat bergerak bebas, meliputi sendi engsel, sendi peluru, dan sendi pelana. Sendi engsel yang merupakan hubungan 2 buah tulang yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi peluru merupakan hubungan 2 buah tulang yang memungkinkan tulang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Dan yang ketiga, sendi pelana, merupakan 2 tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda dan memungkinkan bergerak ke 2 arah. Selanjutnya ada fisiologi kontraksi otot. Otot adalah alat gerak aktif. Otot juga berfungsi sebagai penggerak tulang, sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot tersusun atas serabut miofibril yang terdiri atas filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis tersusun atas protein aktin, sedangkan filamen tebal tersusun atas protein miosin. Pada miofibril nampak bagian gelap dan terang, yang biasa kita kenal dengan otot lurik. Oleh karena itu,
Sel-sel otot rangka sering disebut dengan nama sel otot lurik. Bagian gelap dan terang ini terus berulang-ulang. Setiap set bagian gelap terang disebut dengan sarkomer. Ciri-ciri otot. Yang pertama, otot merupakan jaringan yang terdiri dari sel kontraktil khusus. Yang kedua, otot mencetuskan mekanisme kontraksi pada tubuh. Yang ketiga, otot mampu mengubah energi listrik menjadi energi kimiawi. Dan yang keempat, otot ini mengandung protein-protein kontraktil, yaitu aktin dan miosin. Yang pertama ada fisiologi kontraksi otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot lurik yang melekat pada tulang. Otot rangka terdiri dari serat yang terlihat seperti campuran pita gelap dan terang dibundel bersama yang berjalan di sepanjang tulang. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk kontraksi dan relaksasi ketika seseorang bergerak. Otot rangka merupakan otot yang dapat kita lihat dan rasakan melalui kulit kita. Sebuah otot rangka individual dianggap sebagai organ dalam sistem otot tubuh. Otot rangka bekerja dengan jaringan saraf, jaringan ikat, dan pembuluh darah atau jaringan darah. Otot rangka bervariasi dalam berbagai ukuran dan bentuk, serta susunan serat otot. Ukuran otot rangka yang berbeda mulai dari sekecil otot dalam telinga sampai otot yang cukup besar pada paha. Masing-masing otot rangka terdiri dari banyak serat otot yang dibungkus dan dibundel bersama-sama dan ditutupi oleh jaringan ikat. Penutup jaringan ikat disebut dengan epimisium. Epimisium tumbuh ke dalam untuk membagi otot dalam kompartemen yang berbeda-beda yang berisi bundel serat otot. Setiap bundel otot yang disebut fasikulus dikelilingi oleh perisimium. Setiap sel otot dalam fasikulus yang dilindungi oleh jaringan ikat yang disebut endomisium. Setiap otot rangka menempel pada tulang pada salah satu ujungnya, membentang pada sendi dan melekat ke ujung tulang lain. Mereka memegangi tulang dengan tendon yang bekerja dan bergerak bersama dengan otot rangka dan tulang saat kita menggerakkan daerah-daerah tertentu dari tubuh kita. Sementara, serat otot rangka dilindungi berat dalam setiap lapisan. Otot rangka sangat rapuh. Berbagai jaringan ikat bekerja untuk melindungi otot rangka ketika berkontraksi dan memberikan jalan bagi darah mengalir dan saraf berfungsi dengan benar. Saraf dan pembuluh darah yang berlimpah yang disediakan dalam setiap otot rangka memungkinkan pergerakan yang tepat. Setiap saraf merangsang dan mengontrol otot rangka. Sebuah otot rangka tidak akan bergerak kecuali sistem saraf mengatakan untuk melakukan itu. Jika saraf yang rusak, ini dapat membatasi gerakan di seluruh atau berbagai bagian di tubuh kita. Misalnya, jika sumsum tulang belakang seseorang rusak, kakinya mungkin lumpuh permanen. Otot rangka mengangkat beban dan bekerja memperkuat otot-otot rangka dan membuat mereka lebih kuat. Tergantung pada variasi olahraga, seseorang dapat membuat otot-otot mereka lebih ramping atau lebih besar. Otot rangka bekerja sama dengan tulang untuk memberikan kekuasaan dan kekuatan. Jadi pada otot rangka terdapat tendon. Otot yang ujung atasnya mempunyai 2 tendon disebut otot bisep, dan otot yang ujung atasnya mempunyai 3 tendon disebut otot trisep. Ciri-ciri otot rangka antara lain, sel otot rangka berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Yang kedua, memiliki inti banyak. Yang ketiga, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Dan yang terakhir, otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Untuk selanjutnya, yaitu fisiologi kontraksi otot polos. Sel otot polos memiliki bentuk yang memanjang dengan kedua ujungnya yang runcing serta nukleus yang terletak pada bagian tengah sel otot. Serat miofibril pada otot polos
memiliki sifat homogen serta lebih kecil dari serabut otot lurik. Otot polos terdapat pada bagian dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, ovarium, dan paru-paru. Otot polos memiliki sifat lambat reaksinya dalam hal menerima rangsangan, akan tetapi tahan terhadap kelelahan dan dapat bekerja di bawah pengaruh saraf tidak sadar. Ciri-ciri otot polos manusia antara lain memiliki bentuk yang runcing pada bagian ujungnya, mempunyai bentuk gelondong, hanya memiliki satu jumlah inti sel, letak inti sel berada pada bagian tengah sel, sistem kerja dilakukan secara tidak sadar, reaksi terhadap gerakan adalah lambat, gerakannya tidak cepat lelah, dan posisinya terdapat pada bagian sistem organ. Untuk selanjutnya yaitu fisiologi kontraksi otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang terdapat pada bagian dinding jantung. Struktur otot jantung sendiri menyerupai otot lurik, akan tetapi nukleusnya terletak pada posisi tengah sel, serta memiliki percabangan. Setiap percabangan yang terdapat pada otot jantung, terdapat jaringan pengikat yang disebut dengan diskus interkalaris. Otot jantung sendiri bekerja di bawah pengaruh saraf tidak sadar, dan reaksi saraf ini cepat terhadap rangsangan, serta tahan terhadap kelelahan. Ciri-ciri otot jantung manusia antara lain memiliki bentuk silinder, memanjang dan bercabang, jumlah inti sel lebih dari satu, sistem kerjanya terjadi secara tidak sadar, reaksi terhadap gerakannya lambat, gerakannya tidak cepat lelah, dan posisinya atau letaknya terdapat pada jantung. Otot jantung sebagai sinsisium. Serabut-serabut otot jantung adalah sekelompok sel-sel otot jantung yang dihubungkan satu sama lainnya. Resistensi listrik melalui diskus interkalaris hanya 1/400 resistensi melalui membran luar serabut otot jantung. Karena membran sel bergabung satu dengan yang lain membentuk tight junction, yang memungkinkan difusi ion yang hampir benar-benar bebas. Oleh karena itu, dipandang dari segi fungsional, ion-ion mengalir relatif mudah sepanjang aksi serabut otot jantung, sehingga potensial aksi berjalan dari satu sel jantung ke sel lainnya, melalui diskus interkalaris tanpa halangan yang berarti. Oleh karena itu, otot jantung adalah otot sinsisium. Tempat sel-sel otot jantung sangat kuat berikatan, sehingga bila salah satu sel-selnya terangsang, potensial aksi menyebar ke seluruh kisi-kisi yang saling berhubungan. Jantung terdiri dari dua sinsisium yang terpisah, sinsisium atrium dan sinsisium ventricle. Sinsisium ini satu sama lain dipisahkan oleh jaringan fibrosa di sekitar cincin-cincin katup. Tetapi potensial aksi dapat dihantarkan dari sinsisium atrium ke sinsisium ventricle melalui sistem penghantar khusus. Otot jantung merupakan otot istimewa. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah khas, dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk percepat atau memperlambat kontraksi, karena itu disebut otot tak sadar. Otot jantung ditemukan hanya pada jantung, mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada ada tidaknya rangsangan saraf. Materi selanjutnya yaitu prinsip all or none. Otot sebagai alat gerak aktif memiliki sifat iritabilitas yang ditunjukkan dengan proses menanggapi rangsangan, mengenal dan merespon rangsang atau stimulus yang mengenainya secara langsung, tanpa tergantung pada jaringan saraf yang biasa mengaktifkannya.
Kondisi iritabilitas otot dapat melemah jika otot telah mengalami kelelahan dan kembali ke kondisi maksimum apabila tersuplai nutrisi dan oksigen yang cukup. Perlu diperhatikan bahwa prinsip all or none pada otot berlaku hanya pada otot rangka, bukan pada otot secara umum, serta pada sel otot jantung. Hal ini berarti bahwa apabila suatu sel otot rangka atau serabut otot diberikan stimulus di atas ambang ataupun ambang, maka sel otot akan berkontraksi penuh. Tetapi sebaliknya, apabila stimulus yang mengenai sel otot berada di bawah ambang atau subminimal, maka sel otot tidak akan berkontraksi sama sekali. Stimulus bawah ambang dapat menimbulkan respon kontraksi dengan syarat diberikan secara berkali-kali dengan rentan waktu yang cepat atau sumasi stimulus. Sangat berbeda pada otot atau jaringan otot. Prinsip all or none tidak bisa berlaku pada jaringan ini. Pada sel otot, makin kuat stimulus yang diberikan, maka kekuatan kontraksinya tetap. Sedangkan pada jaringan otot, makin kuat stimulus yang diberikan, maka makin kuat pula kekuatan kontraksinya. Hal ini terkait dengan adanya unit-unit motorik pada jaringan otot, di mana setiap unit motorik atau serabut saraf motorik tunggal akan bercabang lebih dari 100 cabang kecil yang masing-masing cabang akan mensyarapi sel otot. Bagian ujung saraf yang melekat pada otot biasanya disebut dengan motor end plate atau mioneural junction. Satu serabut saraf motor, mereka semakin banyak unit motor. Satu serabut saraf motor, maka semakin banyak unit motor yang aktif, sehingga kontraksi otot akan semakin kuat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator. Saya Eka Swati Hasanah sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi selanjutnya. Macam-macam kontraksi. Beberapa jenis kontraksi otot terjadi dan mereka didefinisikan oleh perubahan panjang otot selama kontraksi. Beberapa macam-macam kontraksi pada otot adalah yang pertama, kontraksi isotonik. Kontraksi isotonik diartikan sebagai pola kontraksi yang berpegang pada tonusnya tetap. Sebaliknya, panjang ukuran otot berubah. Secara anatomis otot, bisep brachi berlokasi di lengan atas anterior. Otot ini mempunyai origo di tulang scapula, tepatnya pada processus coracoides dan supraglenoidalis scapula, sedangkan intersisnya ada di tulang radius. Ketika berkontraksi isotonik, maka lengan bawah akan terangkat ke atas atau fleksi lengan terjadi. Yang kedua ada kontraksi konsentris. Kontraksi konsentrik adalah jenis kontraksi otot di mana otot-otot mempersingkat untuk menghasilkan kekuatan. Ini biasanya terjadi pada otot yang berkontraksi karena mekanisme fila menggeser, dan itu terjadi di seluruh otot. Kontraksi tersebut juga mengubah sudut sendi di mana otot melekat, karena mereka dirangsang untuk kontrak sesuai dengan mekanisme fila menggeser. Misalnya, kontraksi konsentris bisep menyebabkan lengan menekuk di siku. Ketika tangan bergerak mendekati bahu, kontraksi konsentris trisep akan mengubah sudut sendi dalam arah yang berlawanan, meluruskan lengan dan tangan bergerak menjauhi bahu. Yang ketiga ada kontraksi eksentrik. Kontraksi eksentrik merupakan kontraksi otot yang disertai pemanjangan atau peregangan otot. Kontraksi tersebut juga mengubah sudut sendi di mana otot melekat, karena mereka dirangsang untuk kontrak sesuai dengan mekanisme
fila menggeser. Misalnya saat menendang bola, otot quadriceps berkontraksi secara konsentris untuk meluruskan lutut dan kontraksi hamstring secara eksentrik mengurangi kecepatan gerakan ekstremitas bawah. Dalam otot kontraksi, otot konsentris berkurang seiring dengan kontraksi serabut, sementara dalam kontraksi otot eksentrik, panjang otot meningkat. Yang terakhir ada kontraksi isometrik. Berbeda dengan kontraksi isotonik, kontraksi isometrik menghasilkan kekuatan tanpa mengubah panjang otot. Ini biasanya terjadi pada otot yang ditemukan di tangan dan lengan bawah. Panjang otot tidak berubah dan sendi tidak bergerak, sehingga berlaku untuk pegangan cukup. Contohnya adalah ketika otot-otot tangan dan lengan bawah memegang objek. Sendi tangan tidak bergerak, tapi otot-otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mencegah objek jatuh. Selanjutnya, peranan ATP, Ca2+, dan fosfagen. Peranan ATP dalam metabolis. ATP adalah molekul yang relatif kecil yang berfungsi sebagai energi menengah dalam metabolisme. Pada dasarnya, sel-sel mengekstrak energi kimia dari berbagai molekul nutrisi seperti protein, karbohidrat, dan protein, dan menggunakan energi kimia untuk membuat ATP. Sel-sel kemudian memecah ATP, melepas energi, karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya, secara garis besar, serat otot vertebrata memiliki 3 mekanisme biokimia. Yang pertama, penggunaan fosfat kreatin fosfagen. Penggunaan fosfat kreatin fosfagen ini sementara menyimpan ikatan fosfat berenergi tinggi. Fosfat dari keratin fosfat berenergi tinggi dapat disumbangkan ke ADP untuk menghasilkan ATP. Pembentuk ATP dari keratin fosfat digerakkan oleh aksi massa sederhana. Keratin fosfat ditemukan dalam otot vertebrata, sedangkan fosfag lain seperti arginin fosfat ditemukan di invertebrata. Lalu ada glikolisis anaerob, merupakan bentuk dari katabolisme yang tidak memerlukan oksigen, memiliki glukosa atau glikogen sebagai bahan bakar. Selain ATP, pada glikolisis anaerob ini juga dihasilkan asam laktat yang dalam vertebrata selalu disimpan dalam tubuh dan dibuang secara metabolik. Yang ketiga ada metabolisme aerobik, menghasilkan ATP terutama dengan fosforilasi oksidatif. Produk utama lainnya adalah karbon dioksida dan air. Selanjutnya, peranan ion kalsium Ca2+, berperan dalam pergeseran tropomiosin apabila ion ini melekat pada troponin sehingga tempat perlekatan miosin pada aktin ikut terbuka. Ketidakadaan ion kalsium di sitoplasma mengakibatkan dinding sites di filamen aktin tertutup kembali. Ikatan aktin dan miosin terlepas sehingga terjadi relaksasi otot. Pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasmik meningkatkan konsentrasi Ca2+ di sitosol, kira-kira dari 10⁻⁷ menjadi 10⁻⁵. Berikut kerja retikulum sarkoplasma yaitu mengatur kadar ion Ca2+ intraseluler dalam otot rangka. Kalsium membantu semua pergerakan tubuh. Kepadatan kalsium merupakan standar dasar yang mengatur kontraksi otot dan meregangkan lalu bergerak. Selanjutnya ada peranan fosfagen. Pada proses di atas, selain energi untuk kontraksi dihasilkan juga energi panas, sehingga pada saat terjadi aktivitas otot, suhu tubuh akan meningkat. Selain ATP,
Di dalam otot tersimpan senyawa fosfat berenergi tinggi lain yang disebut fosfagen yang dapat berupa fosfakreatin, fosforilarginin, fosforil taurosiamin, fosforil glikosianin, atau fosforilambisin. Apabila satu dan lain hal dalam persediaan otot menipis, misalnya pada saat olahraga dalam waktu yang lama, maka sumber energi dapat diperoleh dari fosfagen. Yang selanjutnya ada kelainan pada sistem gerak. Berikut ini adalah beberapa bentuk kelainan atau gangguan pada tulang dan sendi. Yang pertama, kelainan atau gangguan pada tulang belakang manusia. Ada yang pertama kifosis. Kifosis adalah suatu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke depan yang mengakibatkan penderita terlihat bongkok. Yang kedua ada lordosis. Lordosis adalah suatu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke belakang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok ke belakang. Yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis adalah suatu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke samping baik ke kiri atau ke kanan yang membuat penderita bungkuk ke samping. Yang keempat ada sublubrikasi. Sublubrikasi adalah kelainan pada tulang belakang pada bagian leher yang menyebabkan kepala penderita gangguan tersebut berubah ke arah kiri atau ke arah kanan. Yang selanjutnya ada kelainan atau gangguan pada sendi manusia. Yang pertama keseleo. Terkilir atau keseleo adalah gangguan sendi akibat gerakan pada sendi yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Umumnya, keseleo bisa menyebabkan rasa yang sangat sakit dan bengkak pada bagian yang keseleo. Kedua, ada dislokasi sendi. Dislokasi adalah gangguan pada sendi seseorang di mana terjadi pergeseran dari kedudukan awal. Yang ketiga ada artritis. Artritis adalah radang sendi yang memberikan rasa sakit dan terkadang terjadi perubahan posisi tulang. Salah satu contoh artritis yang terkenal adalah rematik. Yang keempat ada ankilosis. Ankilosis adalah gangguan pada sendi disebabkan sendi tidak dapat digerakkan di mana ujung-ujung antara tulang serasa bersatu. Yang ketiga ada kelainan atau gangguan retak tulang. Fraktur tulang adalah retak tulang atau patah tulang yang umumnya terjadi akibat benturan, kelebihan beban, tekanan, dan lain sebagainya. Fraktur tulang sederhana yaitu keretakan tulang yang tidak melukai organ-organ yang ada di sekelilingnya. Fraktur kompleks adalah keretakan tulang yang menyebabkan luka pada organ di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada kelainan atau gangguan fisiologi. Yang pertama, mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak kepala yang menyebabkan kepala penderita terlihat lebih kecil dari ukuran normal. Yang kedua, ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang rapuh, keropos, dan mudah patah akibat kekurangan asupan kalsium untuk tulang. Umumnya, osteoporosis diderita oleh lansia berusia lebih dari 50 tahun. Yang terakhir ada rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang yang terjadi akibat kekurangan vitamin D sehingga umumnya menyebabkan bentuk tulang kaki bengkok berbentuk huruf O atau huruf X. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.